kayaknya kemarin ada terjadinya perampasan aset ya terkait kasus yang dihadapin oleh suaminya Harvey Muiz ini. Ini perampasan aset yang dari ada 10 perhiasan, rumah-rumah dan apartemen, lalu ada juga yang namanya tas-tas mewah. Tas-tas mewah. Ini nih ingin dikembalikan karena menurut dia itu tidak wajar. Dia udah kerja dari usia yang sangat belia. Lalu dia juga ada perjanjian pranikah. Oh, pisah harta gitulah ya. Pisah harta. Ya. Jadi sebelum menikah sudah ada prenup gitu atau perjanjian pranikah yang melindungi kedua belah pihak hartanya kalau terjadi apa-apa gitu ya. Nah, kita juga bisa mau lihat bahwa perhiasannya 100 lebih, bahkan yang ngasih tas 80. Ini tas mewah semua loh Bu tas ya. Mewah semua tas mewah, loh. tapi biasa kan suami istri itu kalau misalnya sudah berumah tangga kan pasti ada, oh ini aku beliin buat kamu. Atau memang semua pure dari jeripayah artis dari dulu sampai sekarang. Nah, coba kita langsung cari tahu. Ini dia. Here we go. Lama menghilang sejak suami diamankan karena kasus korupsi tata niaga komoditas timah, Sandra Dewi kembali mengisi laman media massa. Ibu dua anak itu tak puas dengan keputusan persidangan yang menyita hampir semua barang-barang berharga yang dimiliki. Menurut Sandra Dewi, tidak semua yang ia miliki saat bersama Harvey diberikan atau dibelikan oleh suami. Sebagian besar bahkan telah ia miliki sendiri dari usaha kerasnya di dunia hiburan. Pemohon beralasan aset tersebut diperoleh secara sah, yaitu hasil endorse, kemudian pemberian pribadi dan hadiah. Kemudian menyatakan bahwa itu tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir ada perjanjian pisah harta sebelum pernikahan atau perjanjian pranikah. Sidang terakhir ini kasus sudah diajukan sejak akhir September. Kemudian mulai bergulir, sidang terakhir itu hari Jumat kemarin dengan pihak dari termohon yaitu jaksa untuk menghadirkan saksi ahli yang berargumen bahwa itu penyitaannya adalah saksi. Total barang-barang milik Sandra Dewi yang kini disita jika diuangkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Ada banyak perhiasan dan barang-barang mewah termasuk hunian yang kini tak lagi bisa ia miliki. Itulah sebabnya istri Harvey Muiz tersebut ingin semua yang ia peroleh dari keringat sendiri bisa dikembalikan. Untuk sejumlah aset yang keberatan yaitu pertama sejumlah perhiasan ada 100 lebih, itu terkait yang didapat dari endorse. Kemudian tas yang dirampas kurang lebih 80-an. Kemudian 2 unit kondominium di perumahan Gading Serpong. Kemudian rumah Pakubuwono di Kebayoran Baru, rumah di Jakarta Barat, dan uang di tabungan yang diblokir atas kasus tersebut. Sejumlah berapa pun? Sejumlah uangnya? Sejumlah uangnya langsung dalam materi, jadi kami tidak bisa buka nanti untuk pembuktian di persidangan. Untuk meyakinkan hakim bahwa semua barang tersebut diperolehnya saat masih menjadi selebritis, Sandra Dewi bahkan tak segan untuk membuktikan kalau dirinya bukanlah anak kemarin sore dalam industri hiburan tanah air. Sejak tahun 2004, ia telah aktif sebagai artis, model, dan juga bintang iklan. Dengan lebih dari 220 kontrak sebagai brand ambasador dan ratusan episode sinetron, ia ingin membuktikan kalau penghasilannya lebih dari cukup untuk mengakumulasi kekayaan yang kini disita. Kala itu, usianya sekitar 20-an tahun. Jika di usia 20 Sandra Dewi sudah mulai meniti karir di dunia hiburan, maka ia butuh waktu sekitar 13 tahun untuk mengumpulkan semua harta kekayaan yang kini dimiliki. Sebelum akhirnya menikah dengan Harvey pada usia 33 tahun, dalam pernikahan tersebut, berbagai kemewahan terekspos, mulai dari menikah di Disney hingga bepergian menggunakan private jet, semuanya kini jadi sorotan tanpa henti. Kini, minta semua barang-barang mewah dikembalikan. Akan seperti apa kelanjutan sidang yang digelar pada pekan ini? Sidang lagi rencananya hari Jumat, tetapi karena hari Jumat satu majelis itu cuti, mungkin hari Senin. Untuk teknisnya nanti kami kabari lagi di KPI-nya. Prinsipnya gini, jadi keberatan itu kan berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Tipikor. Nah, yang ingin kami garis bawahi itu adalah hak daripada hak daripada Sandra Dewi sebagai pemohon untuk meminta hal tersebut, yaitu oleh sebab itu harus kita hargai karena itu merupakan hak pemohon dan ada aturannya untuk memperkenankan hal tersebut. Jadi
kemudian apakah itu otomatis dan sebagainya, sekali lagi itu kewenangan majelis hakim untuk nanti menilai apakah itu memang benar bagian dari aliran pidana atau bukan. Ya, jujur Li, mungkin apakah bisa dicek resipnya gitu ya, pembeliannya kapan, apakah sebelum menikah, apa sesudah menikah, pemberian sang suami atau tidak gitu. Tapi kalau mungkin dari kecil sampai sekarang bekerja 80 tas mewah, kayaknya masih ya quite reasonable gitu ya. Yes. So Jesslyn juga 75 tas mewah gitu, jadi masih oke. Ada lah 75 ya, yang penting produk lokal. Oh iya, mewah dan lokal ya. Iya dong, handmade semua biasanya kan kalau barang-barang produk lokal kan. Kita harus bangga sama produk-produk kita sendiri.